Baik, rekan-rekan mahasiswa semua, Pak Tria yang sudah hadir, terima kasih banyak, Pak Risa ya. Selamat datang di kelas TK 4027 dan 5007. Jadi kuliah pilihan baik untuk program studi sarjana dan program studi magister. Senang sekali rasanya kami bisa mengundang Pak Tria dan Pak Risa ya untuk kembali ke kuliah ini karena feedback dari tahun lalu, feedback mahasiswa senang banget dikasih kuliah tamu seperti ini gitu, sehingga sampai kalau bisa lebih banyak lebih baik katanya begitu ya. Jadi mungkin karena mereka bisa bisa dapat oh ternyata begini nih gitu ya, beda dengan yang diajarkan gitu, bukan hanya reaksi-reaksi saja. Baik, rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa semua, kita mulai saja kuliah pilihan ini ya, kuliah tamu ini. Patria silakan langsung saja dan memperkenalkan diri. Uh, Slide-nya sudah ada, tapi akan kami berikan di akhir kuliah ya para mahasiswa, biar kalian bisa ikut menyimak dan jangan lupa siapkan pertanyaan juga ya. Silakan Pak, waktu dan Ya, tempatnya kami terima persilakan. kasih Bu Winnie. Ini Pak Profesor Salongko. Ini timnya muda-muda semua ya Pak. Bahagia melihatnya Pak gitu. Muda-muda, pintar-pintar tentu lebih hebat dari kita-kita nih Pak. Saya yang tua, Pak, mereka yang muda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore buat kita semua. Prof. Song, Bu Winnie, Pak Hendra, terima kasih kami diundang pada sore ini. Kami merasa sangat terhormat begitu bisa membagi beberapa nanti pengalaman kepada saudara-saudara mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang saya nanti akan berdua dengan Pak Riza Khairil. Pak Riza ini adalah koordinator produksi sekarang Pak Song gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya technical processing beliau jauh lebih jago dibanding saya Pak gitu. Nah, jadi saya kebetulan adalah masih sebagai direktur di perusahaan ini. Jadi kami ini adalah perusahaan yang memang bergerak di bidang pengolahan batu bara. Jadi kalau istilah sekarang itu dihilirisasi batu bara. Kami termasuk yang pionir di industri ini. Jadi sampai sekarang juga untuk yang produksi yang seperti kami ini mungkin baru kita ya Pak Riza ya. Ada beberapa mungkin yang produknya satu-satu, tapi kalau kita kan produknya langsung tiga, Prof. Song. Jadi kita menghasilkan semi-koks dari processing karbonisasi batu bara. Kemudian kita juga menghasilkan kita mengkonvert coke oven gas menjadi listrik. Kita punya PLTUG di sana sekitar 30 megawatt, dan kita juga memproses lebih lanjut byproducts-nya tar itu menjadi marine fuel oil gitu. Dan malah sekarang kita juga sedang dalam penelitian untuk coal tar pitch, itu untuk anoda untuk baterai gitu. Jadi nanti secara detail Pak Riza yang akan menjelaskan. Saya ingin memperkenalkan dulu sedikit tentang grup kami. Mungkin bisa di-share Mas Reza ini bahan kita. Baik, silakan. Tadi mulai di yang pertama gitu, dari halaman pertama, Pak Riza. Next. Silakan Pak Riza. Slide kedua, maaf. Oh, ini. Hmm? Oh, sudah. Ya. Baik, saudara-saudara yang saya hormati, para mahasiswa dan untuk yang juga pasca sarjana. Jadi PT Mega Energi Katulistiwa ini adalah merupakan anak perusahaan ya, jadi perusahaan anak dari PT Energi Nusa Mandiri. Energi Nusa Mandiri ini memang grup kami mengkhususkan diri di bidang pengelolaan sumber daya alam yang berupa batu bara. Jadi moto kita adalah energi untuk negara, energi to the country gitu. Nah, ENM ini sendiri itu dimiliki oleh 3 grup usaha
mungkin beberapa daripada saudara-saudara mengenal ada Harita Group, ada Triputra Group, dan Persada Capital Investama. Harita ke bisnis lainnya itu juga memiliki, mereka bergerak di bidang processing mineral. Mereka memiliki beberapa smelter, juga di bidang kehutanan, dan beberapa lagi yang lain di sumber daya alam. Triputra mungkin saudara-saudara beberapa ada yang tahu, salah satu perusahaan tambang terbesar sekarang di Indonesia, Adaro Group, Adaro, itu kebetulan salah satu pemegang salah satu pemegang saham dari Triputra Group ini. Demikian juga dengan Persada Capital Investama. Nah, Energi Nusa Mandiri ini beroperasi, totali kita bisa dikatakan semuanya beroperasi di Kalimantan Utara. Jadi kami memiliki beberapa sister company, salah satunya adalah itu PT Pesona Khatulistiwa Nusantara. Pesona Khatulistiwa Nusantara ini adalah yang batu baranya berasal dari sini gitu. Jadi asal muasal ENN Group ini adalah dari PT Pesona Khatulistiwa Nusantara. Jadi PT PKN ini singkatan dari Pesona Khatulistiwa Nusantara itu beroperasi pertama kali itu sekitar tahun 2009. Kemudian dilanjutkan setelah itu kita mulai mencoba mengembangkan ke arah hilir. Kita tidak ke mega energi khatulistiwa dulu, tapi kita pada waktu itu mencoba membangun pembangkit dulu. Karena pada waktu itu memang pembangkit lagi booming. Nah, kita belum berani besar-besar karena kita waktu itu masih belajar. Nah, kita mendirikan dan mengoperasikan PT Sumber Alam Sukurau. Jadi PT Sumber Alam Sukurau ini adalah PLTU yang bahan bakarnya berasal dari grup sendiri, dari PT Pesona Khatulistiwa Nusantara. Kemudian baru terakhir kita mendirikan PT Megah Energi Khatulistiwa. Ini hilirisasi tahap kedua, di mana kita melihat banyaknya kebutuhan, cukup tingginya kebutuhan untuk semi-koks di Indonesia, terutama untuk membantu beroperasionalnya smelter-smelter, terutama yang baja ataupun nikel ataupun aluminium. Kita melihat suatu peluang di situ, yang makanya kita mendirikan Megah Energi Khatulistiwa atau MEK, yang mana menghasilkan semi-koks untuk nanti dapat digunakan di smelter. Nah, di hal lain adalah kita mencoba juga membangun multi sumber alam. Jadi multi sumber alam ini adalah intinya adalah bergerak dalam bidang properti, di development. Jadi kita sebagai developer, pikiran awalnya adalah begini, daripada kita bolak-balik membawa karyawan. Jadi pada saat sekarang kita masih memiliki karyawan yang bolak-balik dari Tanjung Selor, itu ibu kota provinsi di Kalimantan Utara, ke beberapa daerah, ada yang ke Jawa, malah ada yang sampai ke tinggal di Irian dan segala macam tenaga gitu. Nah, kita berpikir kenapa kita tidak mencoba memberikan suatu kawasan perumahan. Makanya didirikanlah PT Multi Sumber Alam ini dengan harapan itu nanti akan menjadi tempat untuk mengembangkan atau tempat untuk di mana keluarga-keluarga daripada karyawan kita itu ada di sana nanti semuanya. Tentu saja kita tidak hanya pengembangan perumahan, kita juga bekerjasama dengan Pemda dalam program-program yang berhubungan dengan community development. Tentu kita tidak cuma bisa rumah, kita juga mencoba membangun membangun bersama-sama Pemda di pendidikan misalnya. Kita aktif di pendidikan dasar, kita di pendidikan menengah dan juga pendidikan lanjutan gitu. Supaya apa? Sebenarnya waktu kita agak egois sedikit sih. Artinya apa? Kita pingin supaya orang-orang kita tidak merasakan perbedaan terlalu jauh dengan tempat tinggalnya sekarang. Jadi fasilitasnya kita coba. Supaya apa? Supaya mereka mau membawa keluarganya ke sini. Dan kita membangun Kalimantan Utara bersama-sama gitu. Selanjutnya, Pak Riza. Lanjut. Oke. Nah, posisi ya. Jadi lokasi daripada Megah Energi Khatulistiwa itu adalah di Kabupaten Bulungan di Provinsi Kalimantan Utara. Jadi mungkin bagi beberapa saudara-saudara yang tinggal di Kalimantan sudah tidak asing dengan Kalimantan Utara. Itu adalah provinsi termuda di Indonesia, merupakan provinsi pemekaran daripada Kalimantan Timur. Nah, di situ kita kebetulan berada di Kabupaten Bulungan.
Sultan Bulungan ini konon kabarnya dulu tuh sampai ke Jakarta networkingnya. Makanya kenapa di Jakarta sekarang ada daerah Bulungan ya, mungkin bagi anak-anak Jakarta sebab 6 Bulungan. Memang kami mendapat berita sejarahnya banyak sekali keturunan orang-orang sana yang tinggal di sini dulunya gitu. Jadi itu pada saat Belanda menyerahkan berhubungan baik dengan Kesultanan Bulungan sehingga memberikan suatu lokasi di Jakarta, di daerah Jawa, di daerah Jakarta sekarang, di Jakarta Selatan. Nah, memang demikian. Nah, MEK ini berada di Kabupaten Bulungan dan lokasi pabriknya itu berada di mulut tambang PT Pesona Khatulistiwa Nusantara. Jadi tambangnya di agak ke dalam, pitnya di dalam, dan dari pitnya PT Pesona Khatulistiwa itu ke mulut tambang itu ada sekitar 6,1-6,2 conveyor. Nah, jadi itu lokasinya. Nah, batu bara dari PT MEK ini awalnya didesain. Jadi kita waktu itu mendesain 50-50. 50% berasal dari batu bara PT PKN yang kebetulan dianugerahi oleh Allah dengan kalori rendah. Jadi kita memblending kalori rendah dengan kalori yang menengah. Jadi kita memblending dengan kalori yang 5.500, 50-50 pada waktu itu desainnya. Tapi sampai saat sekarang kami masih bermain dengan yang kalori yang lebih tinggi. Kenapa? Dengan adanya COVID kemarin agak sedikit terhenti karena kita masih menunggu datangnya rotary kiln untuk menaikkan mutu daripada CV yang 3.100 ini. Nanti akan ada diceritakan oleh Pak Riza. Nah, kita ini progres konstruksinya sendiri, konstruksi daripada MEK itu sejak tahun 2019, tapi beroperasi secara komersial sejak bulan Maret tahun lalu. Jadi makanya praktis MEK ini sebenarnya masih sangat muda, artinya operasionalnya baru berjalan sekitar setahun, commercial operation. Tapi awal proyek ini di tahun 2017, studi-studi, 2018 itu peletakan batu pertama, dan alhamdulillah konstruksinya sekitar hampir 23 bulan ya, sehingga pada bulan Maret tahun 2020 kami sudah beroperasi sampai sekarang. Sebenarnya sampai sekarang kita juga baru mencapai 60-70% kapasitas normal. Dikarenakan karena masih baru, jadi banyak penyesuaian-penyesuaian. Desain pasti akan selalu berbeda dengan actual. Event seperti contohnya batu bara, kita pingin batu bara sekian, tapi kita kan nggak bisa memerintah Tuhan ya, saudara-saudara. Artinya yang kita miliki di Indonesia adalah batu bara adalah nanti seperti diceritakan oleh Mas Riza gitu. Jadi inilah sebagai introduction, kami merupakan perusahaan yang apalah istilahnya ini adalah anak perusahaan daripada gabungan beberapa grup perusahaan besar. Kemudian kami menyediakan semi-koks dan bahan bakarnya bahan semi-koksnya sebagian adalah dari PT PKN yang dimanakan merupakan sister company sendiri dan sebagian kita ambil dari luar. Terutama itu kebanyakan kita ambil dari Kalimantan Timur karena ini juga mencakup atau mempertimbangkan faktor biaya dan waktu gitu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Riza, akan mulai mencoba menjelaskan tentang apa itu semi-koks, bagaimana sifatnya, dan bagaimana aplikasinya mungkin nanti di industri. Silakan Pak Riza. Terima kasih Pak Tria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit share tentang proses produksi operasional di Departemen Semikop PT MEK. Pertama-tama mungkin pengenalan Pak Riza, ya. bisa di slideshow supaya lebih besar. Bisa Pak ya, soalnya saya mohon maaf Prof, saya slideshow di sini screen sharingnya terpause. Oh oke, ya udah, nggak apa-apa, silakan. Bisa mungkin dari Ibu Winnie kalau ada materinya nanti saya ini aja. Boleh kalau gitu saya coba share dari PPT-nya ya sebentar Pak. Iya. Keluar dulu Mas, keluar dulu. Oh, oke. Udah Pak ya. Kalau Ibu ini saya udah keluar, oke bisa di-share.
Bu, ini ada PPT-nya nggak? Bentar, Pak, kayaknya ada. Maaf, maaf. Bu, ini punya yang PTT atau yang PDF ya? PDF, Pak. Bentar, saya kirimkan PPT-nya nih sebentar. Ah, ya, PPT-nya ada ya. Ada sebentar. Supaya lebih mudah saya. Kemarin, maaf, saya kirimkan dalam PDF-nya. Sudah, Bu? Sampai? Ya. Ntar saya buka dulu. Ini slideshow? Sudah slideshow. Ya. Sudah Bu Winnie, bagus. Oke, siap. Tadi mana? Ini ya, Pak? Ini udah ya? Iya. Oke. Selanjutnya. Ya. Ini selanjutnya, oke. Silakan Mas Riza. Ya, terima kasih Ibu ini. Yang pertama ya, mungkin sebagai awalan dulu, karena kita ceritanya semikop, mungkin saya menceritakan tentang batu bara dulu. Batu bara itu adalah batuan yang terbentuk dari endapan organik. Utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Rumus kimia batu bara ini, karena batu bara itu organik, jadi berbeda-beda. Saya sering ditanya di sini, kebetulan saya kan lulusan teknik metalurgi, jadi saya ditanya sebenarnya rumus batu bara PK ini itu apa? Saya juga nggak bisa jawab, soalnya kan batu bara itu organik, jadi dia nggak pasti. Kayak nikel, misalkan nikel ore itu NiO, atau besi Fe23, FeO, atau Fe34. Nah, batu bara ini karena dia organik sebenarnya nggak sama, rumus kimianya itu berbeda-beda. Bisa di next, Bu ini. Ya. Bentar. Ya, silakan. Nah, kita bicaranya tentang batu bara di Indonesia. Ini datanya dari bulan Desember 2019 dalam juta ton. Kita bisa lihat total keseluruhan cadangan batu bara di Indonesia itu sumber dayanya 149,01 juta ton dan cadangannya 37,6 juta ton. Miliar ton, Mas. Oh ya, sorry Pak. Oh ya, sorry, miliar ton. Yang sudah proven dan bisa ditambang itu adalah cadangan. Jadi sumber daya itu kita tahu jumlahnya, cuman kita belum teliti lebih lanjut sehingga dia bisa ditambang secara ekonomis atau enggak. Sedangkan persebaran batu bara dari komposisi CV itu kita bisa lihat di sebelah kanan. Yang banyak itu di Indonesia adalah CV sedang. Kalori sedang itu 58,56%. Terus selanjutnya batu bara dengan CV rendah 30,90%. Kebetulan PT MEK dan PKN itu mengolahnya yang 30,90% ini.
yang batu bara kalori rendah. Selanjutnya batu bara tinggi itu 7,13% dan dilanjutkan oleh batu bara yang sangat tinggi sekitar 3,41%. Next, Ibu ini. Nah, sekarang saya akan bercerita tentang skema hilirisasi batu bara. Dari kitnya itu ya, ada call. Yang pertama itu prosesnya gasifikasi. Gasifikasi itu yang pertama call to metanol. Jadi batu bara itu digasifikasi sehingga menghasilkan sintetis gas. Habis itu kita ambil amonianya, call to amonia, dan menghasilkan amonia. Selain amonia ada juga hidrogen. Hidrogen itu di shift reaction, kita menghasilkan gas H2. Setelah itu ada cold upgrading atau cold drying. Cold upgrading ini sederhananya itu kita mengeringkan batu bara. Jadi batu bara yang kalori rendah atau sekitar 3.100 gar itu kita keringkan. Batu bara kalori 3.100 itu TM-nya sangat tinggi, 45 sampai bahkan ada yang 50%. Jadi ibarat kasarannya itu batu bara kalori rendah itu setengahnya isinya air. Jadi gimana caranya kita naikkan kalorinya? Jadi airnya itu kita keringin pakai cold drying. Setelah dikeringkan, TM-nya turun. Karena TM-nya turun, otomatis CV-nya akan naik. Itu akan menjadi high quality coal. Yang kelima yang dilakukan oleh PT MEK itu adalah coke making. Kita pakai tungku karbonisasi ya. Jadi batu bara itu kita panaskan dengan udara terbatas. Jadi batu bara itu nggak mengalami proses oksidasi, malah dia reduksi. Karena mengalami reduksi, maka rantai-rantai volatil matter itu nanti akan pecah. Itu nanti akan menjadi gas, akan menjadi tar, dan karena PM-nya pecah dan turun, otomatis fixed karbonnya akan naik sekitar 80%. Nah, itu menjadi semi coke. Bisa juga kita bikin carbon racer. Terus side product dari proses karbonisasi ini ada coal tar. Nah, coal tar itu bisa kita olah lebih lanjut lagi. Jadi coal tar pitch. Coal tar pitch itu kita pakainya di contoh salah satunya itu pengolahan aluminium. Itu dia jadi anoda karbon dan karbon precursor. Terus yang terakhir itu CO2. CO2 yang dari hasil gasifikasi itu kita bisa pakai hidrogenasi. Yang nomor 7. Dan yang remark-remark ini kita bisa lihat. Yang warna biru itu available in Indonesia, yang warna kuning not available. Jadi yang available itu masih proses cold drying ya. Yang lain itu belum available in Indonesia. Sekarang kita bicara semikokas. Semikokas adalah produk hasil proses pemanasan batu bara di tungku karbonisasi. Nah, tungku karbonisasi PT MEK itu bisa kita lihat. Kita pakainya tungku vertikal ya. Jadi nanti batu bara akan masuk dari paling atas, itu kita ada 5 lantai. Masuk paling atas, turun ke tungku karbonisasi itu di lantai 3 dan 2. Lantai 2 dan 3 itu dipanasi di situ. Dipanaskan selama 20 sampai 24 jam. Setelah itu PM-nya udah turun, lalu akan turun melalui bagian bawah. Semikoknya akan turun melalui bagian bawah. Nah, proses yang dilakukan di tungku karbonisasi adalah pemanasan dengan udara terbatas yang menghasilkan produk berupa semikokas, minyak tar, dan gas batu bara. Jadi udara ini kita kontrol di tungku karbonisasi. Dia hanya boleh bereaksi dengan gas yang masuk. Jadi gas yang kita masukkan itu untuk memanaskan batu bara. Jadi tidak boleh ada udara berlebih yang akan mengoksidasi batu bara. Jadi intinya di tungku karbonisasi sih kita atur udaranya. Tidak boleh lebih dari jumlah gas yang masuk. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan semikokas dan kokas. Apa sih bedanya antara semikokas dan kokas? Yang pertama itu parameternya adalah bahan baku. Semikokas itu kita ambil dari thermal coal. Jadi batu bara yang biasa dipakai untuk PLTU, yang nggak ada sifat
coke-nya, cakingnya itu kita pakai untuk semi coke. Sedangkan kokas itu harus kita memakai cooking coal. Bisa juga blending antara thermal coal dan cooking coal. Yang kedua sifat fisiknya, karena semi coke itu dari batu bara thermal yang nggak ada cakingnya, maka dia rapuh. Jadi produk kita itu nggak seperti kokas. Itu dia sangat rapuh. Apabila kena beban yang berlebih itu bisa remuk. Jadi untuk handlingnya kita harus hati-hati. Sedangkan kokas itu keras, kokoh dan berpori karena itu berasal dari sifat caking untuk batu bara cooking coal sendiri. Terus temperatur karbonisasi di semi kokas itu kita pakai low temperatur karbonisasi 500 sampai 700 derajat aja. Sedangkan di proses kokas itu 1000 sampai 1100 derajat Celcius. Terus di teknologi semi coke itu kita pakainya tungku vertikal, sedangkan kokas itu tungku horizontal. Tungku horizontal itu kita bisa lihat di gambar bawah. Jadi kalau kokas itu dia pakai lori, jadi ngisi tungku-tungku itu secara horizontal menyamping. Sedangkan kita materialnya dari atas ke bawah. Yang kelima, proses produksi. Kalau semi kokas itu kita continue. Jadi material yang masuk dan keluar itu berlanjut terus. Sedangkan kokas itu batch. Jadi material masuk dipanasi dulu selama mungkin 24 sampai 48 jam, habis itu dikeluarin. Kalau kita enggak, prosesnya continue. Jadi material masuk di atas, yang di bawah itu udah masak itu keluar dan prosesnya berlanjut secara continue. Yang keenam itu aplikasi dalam smelter. Kokas ini karena sifatnya cooking coal itu dan sifatnya keras, kokoh dan berpori, dia cocok di blast furnace. Karena blast furnace itu selain dia butuh panas, dia juga butuh kekuatan untuk menahan core-nya yang di atas. Sedangkan kalau semi kokas itu karena sifatnya rapuh, kita cuma bisa pakainya di electric arc furnace. Jadi itu sebagai bahan produksi aja. Bisa dilanjut? Ya, lanjut. Sebelum saya menceritakan tentang proses produksi, saya akan menceritakan tentang kualitas semi kokas kita. Hasil analisa kualitas semi kokas atau batu bara secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama proximat dan ultimat. Proximat itu seperti yang kita ketahui ada moisture content, ash content, volatile matter, dan fixed carbon. Sedangkan ultimat analysis itu sulfur content dan phosphorus content. Ini salah satu contoh batu bara yang masuk ke tungku karbonisasi PT MEK. Itu kita jaga asnya di maksimal 7%. Volatile matter-nya itu 42%, kita pakai standar ADB ya. ADB itu 42%, fixed carbon sekitar 42 sampai 45%. Sulfurnya juga kita jaga. Karena proses semi coke ini recovery-nya cuma 60%, jadi otomatis as sama sulfur itu di produk pasti naik. Soalnya karena basisnya by berat, karena total moisture sama volatile matter yang berkurang, jadi as sama total sulfur itu di produk pasti akan naik persennya. Meskipun beratnya sama, cuman karena berat PM-nya berkurang, makanya persentase as sama total sulfur itu pasti naik. Ya. Untuk gross CV kita pakainya kalori menengah 5.500. Mas Riza, punten kayaknya mahasiswa belum diajarin ARB. Oh iya, boleh sorry. Ya. Sorry Bu, kalau ARB itu acidic basis, jadi batu bara yang kita terima. Jadi itu maksudnya batu bara dengan memperhitungkan besarnya total moisture. Jadi kita bisa lihat di tabel itu ARB total moisture-nya masih ada nih. Kalau dry basis, kalau air dry basis itu kita angin-anginkan sehingga external moisture-nya udah nggak ada. Jadi yang ada tinggal inherent moisture. Jadi 11,30%. Jadi nanti saya akan jelaskan di bawah apa sih perbedaan total moisture sama inherent moisture. Next Pak. Ya next aja. Mungkin dry basis sama DAF kita nggak usah bahas. Nah yang pertama itu saya menjelaskan tentang total moisture yang tadi
Total moisture adalah kadar air total yang terkandung dalam batu bara atau semikok. Nah, total moisture ini terbagi atas dua, inherent moisture dan extraneous moisture. Nah, yang tadi ARB itu kita pakai parameter totalnya, jadi total moisture, EKM tambah SM. Sedangkan kalau kita pakai parameternya ADP, yang kita pakai cuma inherent moisture-nya doang. Jadi extraneous moisture-nya itu kita kurangi. Extraneous moisture itu dari mana sih? Itu dari proses penambangan. Jadi moisture luar istilahnya. Kalau inherent moisture itu moisture yang ada dalam batu bara pada proses pembentukannya. Jadi pas batu bara itu terbentuk dari tumbuhan, air-air yang di situ itulah yang jadi inherent moisture-nya. Sedangkan extraneous moisture itu air luar. Jadi misalkan kita nambang di pit nih, terus pitnya kena hujan atau banjir, nah otomatis itu moisture yang bertambah. Cuman itu bukan dari inherent moisture-nya yang akan bertambah, tapi dari extraneous moisture-nya bertambah. Oke. Nah, tinggi rendahnya total moisture bergantung pada yang pertama peringkat batu bara. Jadi semakin tinggi peringkat batu bara, maka porositasnya akan semakin kecil. Hal ini menyebabkan batu bara akan semakin padat, sehingga inherent moisture-nya akan kecil. Terus yang kedua, hash distribusi. Semakin kecil ukuran batu bara, maka akan semakin besar luas permukaannya, sehingga moisture-nya akan semakin besar. Jadi karena semakin kecil, jadi luas permukaan dari batu bara itu akan semakin besar. Sehingga moisture yang terserap itu kemungkinannya akan semakin besar juga. Terus yang ketiga itu kondisi pada saat sampling. Kita sampling pada saat hujan atau pada saat terik itu berbeda pasti, akan berbeda total moisture-nya. Yang kedua, ash content atau kadar abu. Itu adalah residu anorganik yang tertinggal dari setelah batu bara atau semikokas terbakar dengan sempurna. Kandungan yang terbesar dalam ash itu adalah CaO, SiO2, dan MgO. Nah, dari ash content ini kita perlu memperhatikan parameter-parameter adalah basisitas abu dan AFT. AFT itu aqueous temperature. Nah, kenapa kita harus memperhatikan kedua parameter ini? Yang pertama itu bahan tahan api yang dipakai pada tungku karbonisasi biasanya bersifat basah. Jadi apabila abu dari batu bara yang digunakan bersifat asam, maka akan berpotensi merusak tungku karbonisasi itu. Terus yang kedua, dikarenakan temperatur operasional pada tungku karbonisasi MEK itu 500 sampai 700, maka AFT batu bara diinginkan minimal 1000 derajat untuk mengantisipasi terjadinya slagging pada tungku karbonisasi. Nah, ini contoh asnya. Ya, bisa ini. Kalau ini gambar apa, Mas? Ini gambar slagging, Bu. Jadi kalau misalkan operasi kita, misalkan di boiler lah, yang paling gampang, boiler PLTU, misalkan kita beroperasinya 1200. Sedangkan batu bara yang masuk itu aqueous temperaturnya misalkan 1100 atau 1200. Nah, itu mengakibatkan slagging. Jadi karena aqueous temperature itu temperatur di mana ash itu akan mencair. Jadi pada saat dia masuk ke temperatur 1200, dia akan mencair, terus habis itu temperaturnya dingin, dia akan mengeras lagi. Dan setelah keras itu, dia itu menempel dengan sangat erat di dinding-dinding boiler itu. Jadi itu sama kayak tungku ya. Itu paling kita hindari. Kalau di tungku kita sih belum terjadi, makanya saya nyari gambarnya yang bukan di tungku karbonisasi. Jadi itu akan mengganggu proses pembakaran di boiler, Bu ini. Karena itu dalam bentuk kayak kerak gitu, itu keras sekali, Bu, kayak batu gitu. Betul. Itu sangat dihindari oleh para pengguna PLTU gitu. Ya. Nah, lanjut, Mas. Yang ketiga, volatimeter atau zat terbang. Itu adalah kandungan dalam semikokas yang terbentuk dari rantai hidrokarbon. Rantai hidrokarbon itu kalau saya nggak salah ingat mungkin ada dua ya, yang lurus sama yang rantai tertutup itu. Yang lurus itu alifatik ya. Jadi VM itu saya karena bukan teknik kimia, Bu, mungkin ada salah sedikit, tolong dikoreksi lagi nanti, Bu.
Itu kalau VM itu dari alifatik. Jadi karena rantainya lurus, dia mudah pecah. Setelah batu bara dipanaskan dalam tungku karbonisasi, rantai hidrokarbon alifatik dalam volatilometer akan putus. Jadi rantai-rantai yang lebih kecil. Rantai-rantai inilah yang akan menjadi gas batu bara dan minyak tar. Jadi gas kita itu sebenarnya dari VM. Jadi dari rantainya panjang, misalkan putus jadi 4, misalkan gampangnya. Jadi 2 jadi tar misalkan, terus sisanya jadi gas. Nah, itulah yang menyebabkan VM-nya akan turun. Terus yang terakhir fixed carbon ya. Fixed carbon adalah jumlah karbon yang terdapat dalam semikokas. Nilai fixed carbon dihitung dari 100% kurang IM plus AS plus volatilometer. Di next mungkin Bu, ada lagi slide-nya. Ada ini ya, lagi. Sekali lagi Bu. Nah, yang kiri ini kan tadi itu parameter batu bara ya. Batu bara yang masuk ke tungku karbonisasi PT MIK. Sedangkan yang kanan itu adalah kualitas dari semikokas kita. Nah, di bawah ini saya coba ngitung yang kanan dan kiri. Kalau kita ngitungnya, pertama kita lihat itu sebelum karbonisasi. Yang bawah kiri itu ada AS itu 4,54 kilo, VM 47,52, fixed carbon 47,94, totalnya itu 100%. Ini dalam dry basis ya, dalam DB, dry basis. Nah, jadi setelah, pas kanan itu bukan sebelum karbonisasi, yang kanan itu setelah karbonisasi. Jadi setelah karbonisasi, yang berkurang itu adalah volatilometer. Jadi AS kita bisa lihat sebelah kanan itu tulisan merah masih tetap 4,54 kilo, fixed carbon masih tetap juga 47,94 kilo. Sedangkan PM itu di produknya itu turun jadi 8%. 8% itu kalau kita lihat 88% itu sekitar 4,56 kilo. Jadi totalnya itu bukan 100 kilo lagi. Jadi 57,04 kilo. Jadi sebenarnya AS sama fixed carbon itu nggak mengalami perubahan. Tapi karena beratnya turun, jadi persen AS sama fixed carbon ini malah naik ya. Cuman by berat sebenarnya nggak ada perubahan. Karena PM-nya yang turun, maka by presentasi itu AS-nya otomatis akan naik. Otomatis. Jadi AS dan fixed carbonnya itu akan naik. Itulah sebabnya kita menginginkan AS yang kecil di produk batubara kita. Soalnya pas di produk semikok itu AS-nya naik dari 4,54% jadi 7,96%. Ini ya, jadi naik ya? Iya. Oke. Ya, lanjut. Nah, kadar sulfur dan fosfor juga berpengaruh dalam semikokas. Sulfur itu diharapkan kadarnya kurang dari 0,5% dalam semikokas. Hal ini berhubungan dengan penggunaan semikokas di smelter, terutama di smelter besi atau Fe. Semakin besar sulfur pada baja atau produknya itu, maka akan menurunkan kemampuan baja untuk bilas, weldability, dan menyebabkan rapuh pada baja akibat pembentukan fasa EPS. Nah, sedangkan apabila produk baja peleburan memiliki sulfur yang tinggi, maka masih harus dilakukan proses desulfurisasi yang tentunya akan memakan biaya dan waktu ekstra. Jadi dalam baja itu setelah masuk di blast furnace, kita ada ladle treatment. Ladle treatment. Jadi misalkan sulfurnya masih tinggi, kita bisa kurangin di situ. Cuman kalau kita pakai ladle treatment lagi, itu akan menambah cost biaya dan waktu ekstra. Makanya sulfur itu sebisa mungkin dalam semikokas itu kecil, di bawah dari 0,5%. Terus untuk fosfor lebih kecil lagi. Diharapkan kadarnya kurang dari 0,035% dalam semikokas. Itu semakin tinggi fosfor di semikokas, maka akan berpengaruh pada produk hasil smelter juga. Jadi fosfor yang tinggi akan menyebabkan baja menjadi getas dan tidak diharapkan pada penggunaannya, khususnya pada struktur bangunan dan jembatan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian proses produksi PT MEK. Jadi PT MEK ini pakai 2 batubara. Yang pertama itu batubara PKN, dan yang kedua itu bituminous coal yang di bawah. Jadi batubara PKN itu sebelum masuk ke tungku karbonisasi kita harus mengeringkan dulu, karena PM dari batubara PKN itu sekitar 45%, sedangkan yang boleh masuk di tungku karbonisasi kita itu
15 sampai 19% maksimal. Jadi setelah dikeringkan, PM-nya sampai 20%. Ciri khas batu bara kalori rendah itu kalau kita keringkan airnya dia akan hancur. Jadi karena dia hancur, setelah dikeringkan kita harus briquette dulu. Jadi kita briquette pakai double roll mesin briquette, baru setelah itu bisa di blending di tungku karbonisasi bersama bituminous coal dengan komposisi 50-50. Namun seperti kata Pak Tria, karena kita terhalang COVID, peralatan rotary dryer dan mesin briquette ini masih ada di China, jadi belum bisa masuk ke Indonesia. Makanya sekarang kita masih menggunakan batu bara bituminous coal 100%, jadi GAR 5500. Nah, di subkiln ini kita karbonisasi dengan temperatur 700 derajat Celcius. Setelah itu semikok itu akan keluar di bagian bawah, langsung kita quenching, horizontal quenching. Habis itu kita screen dan ke gudang produk. Kita screen ini karena produk kita ada dua, jadi langkop sama fine coke. Langkop itu dia di atas 20 mm, sedangkan fine coke itu di bawah 20 mm. Nah, itu kita pisahkan dan kita storage di gudang produk. Sedangkan by produknya, gas batu bara mentah dan atau coke oven gas itu masuk ke tar scrubber dan ESP. Tar scrubber ini kita cuci, kita istilahnya ada cuci gas. Jadi gas yang keluar dari tungku karbonisasi ini kan panas. Nah, kita cuci dulu pakai air. Kenapa kita cuci? Yang pertama, kita turunkan temperaturnya dari 80 derajat sampai 50 derajat. Yang kedua itu karena tar ini karena panas ini dia masih berbentuk gas. Jadi kita mau pisahkan tar sama gas. Rasanya sama-sama gas, cuman kita mau pisahkan. Jadi gimana caranya? Kita semprot pakai air. Jadi tar itu karena sudah dingin dia akan menjadi cairan dan ikut air. Sedangkan yang bersih itu udah gas 100%. Jadi setelah dicuci itu menghasilkan gas. Terus setelah dari tar scrubber kita namanya dipisahkan di tar trap. Kalau tar trap itu kalau di PLTU itu istilahnya electrostatic precipitator. Jadi kita pakai arus listrik untuk menangkap tar-tar yang berukuran mikron. Karena tar ini ada yang berukuran mikron, pas kita cuci di tar scrubber sebelumnya, dia nggak ikut air, dia masih ikut gas. Nah, hal ini menyebabkan gas kita nggak bersih, masih ada tar. Jadi kita pisahkan di ESP atau tar trap. Setelah itu gas yang bersih itu akan ke boiler pembangkit uap di PLTU dan akan menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Nah, sedangkan gas tar yang sudah dipisahkan dari gas itu akan masuk ke penampung tar. Dari penampung tar itu kita masuk ke proses refinery. Jadi di situ tarnya kita pisahkan. Tar itu kita proses dengan proses distilasi. Jadi produknya nanti ada dua. Yang pertama marine fuel oil, yang kedua CTP atau coal tar pitch. Nah, gas yang tadi itu selain masuk ke boiler, dia balik lagi ke tungku. Jadi sebagai bahan bakar kita, bahan pemanas. Jadi gas yang kita gunakan itu 100% nggak ke PLTU semua. Kita balik lagi ke tungku sekitar 60 sampai 70%. Jadi kita pakai pemanas batu baranya dari gas balikan itu. Jadi kita nggak perlu lagi pakai batu, kita bakar batu bara atau kita pakai solar, itu akan memakan biaya juga. Jadi kita menggunakan gas hasil proses karbonisasi sebelumnya untuk memanaskan batch yang selanjutnya. Mungkin bisa di next. Oke, ini bagan dari denah dari Departemen Semikop PT MEK. Yang pertama itu poliar. Poliar itu jadi batu bara mentah kita storage di situ semuanya. Dan nanti akan masuk ke tungku melalui konveyor. Jadi di bawah itu, di poliar itu ada namanya hopper. Jadi hopper kita bawa tanah, jadi batu bara diumpankan ke hopper
itu pakai wheel loader dan akan naik melalui conveyor ke screen station. Kenapa kita ada screen station? Soalnya batu bara yang masuk ke tungku itu ukurannya harus di atas 20 mili. Jadi kita ayak dulu, setelah selesai diayak yang 20 mili masuk ke tungku, yang di bawah 20 mili itu kita storage di tempat tersendiri untuk langsung dijual sebagai fine gold. Jadi kita nggak bisa proses yang di atas 20 mili. Selanjutnya. Nah, ini yang bangunan biru yang di atas itu screen station kita. Jadi di situ batu bara kita ayak, terus ada konveyornya ada dua. Yang naik ke atas itu batu bara yang berukuran 20 mm up. Jadi yang akan masuk ke tungku karbonisasi. Terus sedangkan yang di bawah, di gambar bawah itu ada konveyor yang mendatar. Nah, itu yang fine gold-nya atau batu bara halus. Itu kita nggak bisa masuk ke tungku karbonisasi, jadi kita simpan di tempat tertentu untuk kita jual sebagai fine gold. Oke, next. Nah, di tungku karbonisasi kita yang paling atas itu batu bara dari screen station. Jadi masuk lewat situ, itu masuk pada bagian atas hopper. Jadi di situ karena lingkungannya itu agak ada banyak gas, jadi di operator yang di sana itu harus pakai masker. Jadi selain pakai masker, mereka juga wajib bawa gas detektor. Jadi kadang itu CO-nya itu melebihi ambang batas. Jadi pas CO-nya melebihi, alarmnya akan bunyi, prosesnya dihentikan dulu sementara. Karena kita proses pengisian batu bara itu cuma 3 kali, jadi nggak 24 jam kita isi, enggak. Kita punya 3 shift, jadi satu shift itu 1 kali ngisi. Jadi itu cuma sekitar 2-3 jam aja. Jadi pas keadaan aman langsung kita isi. Nah, sedangkan di bawah itu adalah burner. Kita bisa lihat itu ada 24. Burner itulah yang mengatur gas dan udara yang masuk sebagai bahan pemanas batu bara. Jadi gas balikan dari proses pencucian gas itu yang tadi sudah bersih, masuknya lewat burner lagi. Kita atur dari DCS dengan tekanan tertentu, jadi gas yang masuk itu akan 100% bereaksi dengan udara. Jadi tidak ada udara berlebih yang akan membakar batu bara di dalam. Oke. Nah, yang di bawah ini adalah semi produk yang jatuh. Yang sebelah kanan itu ada ada kotak warna hijau itu quenching box. Jadi semi kokas itu dari atasnya jatuh ke bawah, kita quenching dulu. Kita quenching pakai steam sama air. Jadi diharapkan itu buat semi kok itu keluar itu sekitar 50, maksimal 50 derajat Celcius. Jadi paling atas itu dia suhunya itu sekitar 90 sampai 100 derajat. Jadi 90 sampai 100 derajat kita quenching pakai steam sama air, turun sampai 50 derajat. Barulah kita storage di gudang semikop kita. Ya salah. Ya, Pak. Nah, ini tangki amonia. Jadi tar yang sudah dicuci itu kita storage di sini, tangki amonia. Di tangki amonia inilah kita pisahkan tar dan air. Prosesnya itu ibaratnya kita pisahkan air sama minyak. Jadi tar sama air itu akan terpisah dengan sendirinya. Makanya di sini kita punya tangkinya sebanyak 48. Kalau tangki kita cuma 1 aqua 2, itu belum terpisah sempurna, sudah sampai ujung. Jadi kita akan susah mengambil tarnya. Makanya di sini kita punya tangki 48. Jadi tangkinya mengalir dari kanan ke kiri sambil terjadi pemisahan tar dan air. Pas sampai ujung, dia udah terpisah. Jadi tarnya kita ambil untuk olah jadi MFO, sedangkan air yang sudah terpisah kita balikkan lagi ke tungku sebagai quenching. Jadi air ini berputar-putar aja, Bu. Jadi kita pakai airnya paling nambahnya cuma 5% aja, 5% apa 7%. Jadi kita selain hemat energi, kita juga hemat air. Jadi pemakaian air kita nggak banyak.
Kalau boleh tahu Pak, kenapa namanya disebut amonia gas? Ada gas amonionya, amonianya? Itu penamaan dari China-nya, Bu. Sebenarnya itu amonia ada, cuman sangat kecil. Cuman karena penamaan dari Cina itu mereka bilangnya tangki amonia, makanya di sini kita bilangnya juga tangki amonia. Cuman amonia itu sangat sedikit, Bu, di sini. Oke, ya, makasih. Iya. Oke. Ya. Nah, yang sebelah kiri atas itu sekarang gas water seal group itu proses pemisahan gas dan tarnya. Jadi paling kiri atas itu ada pipa horizontal, paling atas itu ada 6. Nah, itu di situ gas sama tar yang masih dalam fase gas itu masih bercampur di situ. Nah, sebelah kanannya ini yang menara hitam ini adalah tar scrubber. Disitulah kita cuci gas agar terpisah dari tarnya. Nah, setelah itu ke belakang itu ada ESP atau tar trap. Yang itu tar trap. Jadi di situ tar-tar yang ukuran mikron kita tangkap. Jadi gas yang ke PLTU dan masuk ke tungku itu sudah bebas dari tar, sudah gas bersih. Nah, sedangkan di bawah kita bisa lihat gas bersih itu cabangnya ada 2. Yang arah ke kanan itu ya, yang arah ke situ itu balik ke tungku karbonisasi kita. Sedangkan yang kiri ke sana itu gas yang akan ke PLTU. Oke. Menarik ya. Nah, selain itu kita punya namanya flare stack. Sama kayak mungkin di pengolahan minyak. Jadi kenapa kita ada flare stack? Soalnya itu gas yang dibutuhkan di tungku karbonisasi itu nggak fix. Jadi misalkan jam ini cuma butuh 3,7, tekanannya 3,7, terus habis itu turun lagi 3,5, sedangkan yang masuk dari tungku yang masuk gas bersih itu susah dikontrol, Bu. Jadi akhirnya gas berlebih itu kita buang di flare stack. Kita buang lalu kita bakar dulu lalu buang. Karena kalau nggak ada flare stack, ibaratnya balon itu sudah penuh tapi kita pompa terus bisa meledak. Jadi gimana caranya kita amankan tungkunya? Itulah gunanya flare stack, Bu. Jadi gas yang berlebih kita bakar terus langsung kita buang. Nah, dari semikop ini kita ada parameter kualitasnya. Jadi yang ukuran 5 sampai 15 dan di atas 15. Itu yang membedakan cuma volatilmeter ya. Jadi yang ukurannya kecil itu biasanya volatilmeternya sangat tinggi, itu 11%. Karena volatilmeternya 11% itu mengakibatkan fixed karbonnya 75%. Itu sangat kecil ya. Kalau kita jual itu biasanya minimal 80% fixed karbonnya. Jadi untuk mengakali 80% ini, yang 5 mm ke bawah itu kita blending dengan ukuran 5 sampai 15 sehingga menghasilkan fixed karbon 80%. Kalau di smelter itu kita nggak lihat kalori, kita ngelihatnya fixed karbon. Jadi beda sama PLTU. Kalau PLTU misalkan kita ngelihat kalori, kita butuh batu bara misalkan kalori 5.000, 5.500, tapi di smelter kita nggak ngelihat kalori, kita ngelihat berapa sih fixed karbonnya. Rata-rata itu smelter butuhnya 82 sampai 85. 80 ada, 80 sampai 85% fixed karbon. Jadi disitulah yang kita harus atur dari produk semikop kita di fixed karbon. Nah, yang terakhir aplikasi produk semikop. Nah, semikop ini digunakan dalam smelter, terutama baja dan nikel. Semikokas ini digunakan sebagai sumber reduktor ore, di mana karbon dari semikokas akan mengikat motor dari ore. Nah, ini di sebelah kiri ini sebelum masuk electric furnace itu masuk di rotary dryer dan rotary kiln. Nah, di sini kita bisa melihat semikop itu kita masuknya di coal. Di sebelah kiri itu ada coal. Ya, disitulah semikop kita masuk. Dulu orang masih pakai coal, tapi setelah ada semikop, itu semikop lebih difavoritkan untuk jadi reduktor di kiln ini. Karena selain asnya rendah, fixed karbonnya juga tinggi. Kalau coal kan mungkin cuma sekitar 40% fixed karbonnya, 40 sampai 45, 50 mungkin bisa. Tapi semikop kita itu 80% minimal. Jadi di reduction kiln ini, kalau di pengolahan nikel itu sebelum masuk tungku, nikelnya udah direduksi, istilahnya pre-reduksi. NiO plus C dari semikop menghasilkan
menghasilkan Ni plus CO atau CO2. Nah, sedangkan di electric furnace ini, jadi RKP itu jadi hasil dari rotary kiln itu akan masuk ke furnace. Jadi RKP itu di atas, batu bara dan semikok dan ore yang tercampur itu namanya kalsin. Jadi kalsin itu dipanaskan akan menjadi slag dan mate. Mate itu produk, itu masuk di converter dan slagnya itu akan dibuang. Sudah ya Pak ya? Oke. Ya, ini mungkin saya nggak jelasin detail Bu, karena saya cuma jelasin aplikasinya secara umum aja. Nah, ini prosesnya yang tadi, sorry Bu. Mana? Balik. Ininya ya, oke. Ya, nah ini semikok itu kita butuhkan di reaksi paling atas. Jadi NiO itu ore nickel istilahnya kita murnikan, kita ikat O-nya dari NiO menghasilkan Ni plus CO. Nah, jadi secara umum inilah kegunaan semikok dalam smelter. NiO bisa diganti dengan FeO atau Fe2O3, Fe3O4 itu sama. Jadi gimana caranya kita mereduksi logam dari ore-nya itu dari menggunakan semikok. Okay. Nah, kebutuhan semikokas tahun 2019 itu impor kokas itu 1.594 juta ton, 1,594 juta ton atau senilai 290 juta dolar. Nah, saat ini telah beroperasi secara komersial 17 unit smelter dan 31 unit masih konstruksi. Diharapkan tahun 2022 semua siap beroperasi. Kalau kita pakai regresi linear, kalau 17 smelter ini kita kebutuhannya 1,594 juta ton, kalau 48 smelter itu kita butuh 3,188 juta ton. Rasio menghasilkan semikokas itu antara 3,4 ton batu bara banding 1 semikokas. Jadi recovery kita itu dari total itu mungkin 30-35%. Jadi kalau di MEC itu berarti sekitar 3 ton batu bara itu menghasilkan 1 ton semikok. Catatan untuk semikokas yang lebih cocok untuk smelter yang bertipe RKF, untuk yang blast furnace perlu dicampur antara kokas dan semikok. Tadi juga saya sudah jelaskan, jadi kokas itu dipakainya di blast furnace. Cuman sekarang itu blast furnace itu sudah jarang digunakan ya, soalnya batu bara coking coal itu selain harganya mahal, cadangannya juga sekarang sedikit. Jadi smelter itu lebih cenderung memakai electric arc furnace dan memakai semikokas. Nah, yang kedua itu by produknya, aplikasinya apa sih yang MFO dan CTP? Yang pertama TAR. Ya. Nah, TAR yang merupakan by product atau produk sampingan dari produksi semikokas akan dimurnikan lagi di refinery plant untuk menghasilkan MFO atau marine fuel oil. Marine fuel oil ini memiliki performa yang tinggi, pada suhu ruangan akan mulai memadat. Oleh karena itu, kapal yang mengangkut MFO diharuskan memiliki pemanas internal. Nah, di bawah ini adalah quality dari MFO PT MEK. MFO itu ada dua ya spesifikasinya. MFO dengan kinematic viscosity 180 dan 380. Kalau MEK itu masuknya di 180. Soalnya kita itu kinematic viscosity-nya 20,58. Ini yang sebelah kiri itu proses sampling. Jadi sebelum parging di tangki MFO kita sampling dulu. Kita pakai Sukovindo. Setelah ketahuan berat jenisnya berapa, terus kualitasnya berapa, langsung akan kita parging. Nah, yang kedua, coke oven gas. Gas batu bara yang dihasilkan dari proses pemanasan dengan sedikit udara dalam tubuh karbonisasi dialirkan ke PLTU sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik. Ya, di situ kita ada blower COG, coke oven gas. Sebagian gas dikembalikan ke tubuh karbonisasi sebagai sumber panas. Sisa gas berlebihan tidak terpakai dilewatkan ke flare stack dan dibakar. Kalori dari gas batu bara berkisar antara 1.500 sampai 1.600 kilokalori per meter kubik. Cukup kecil ya kalori dari coke oven gas. Cuman karena kita punya volumenya gede, jadi
sekarang itu kita baru pakai 3 dari 6 tungku. Jadi produksi kita itu masih 50%. Yang terakhir adalah coal tar pitch. Nah, coal tar pitch itu dihasilkan dari produk refinery, dapat dipakai sebagai binder dalam anoda pada proses smelting aluminium. Bisa dilanjut? Ada ini. Nah, itu kita bisa lihat di anoda. Anoda itu 3C plus 6O2 min menghasilkan 3CO2. Nah, 3C ini yang ini kita pakai coal tar pitch kita. Jadi coal tar pitch itu bahan pengikat dari anode, solid anode. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya penjelasannya itu aja, Bu Winnie. Mungkin selanjutnya bisa masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin sebelum ke tanya jawab, tambahan Bu Winnie. Jadi untuk yang khusus untuk yang coal tar pitch, kita memang sekarang lagi sedang kerjasama dengan Tekmira, ya, itu yang Pusat Penelitian Teknologi Mineral dan Batubara yang di Bandung, untuk melihat kecocokan coal tar pitch kita gitu, untuk sebagai bahan bakunya si anoda ini gitu. Jadi itu sebagai tambahan. Jadi kita sudah bicara dari tadi tentang pertama kami pengenalan company, kemudian proses yang sebenarnya yang sedang kita lakukan di pabrik. Ada video-videonya nggak, Mas Riza? Mungkin kalau misalnya ada yang bisa kita tampilkan salah satu contoh gitu, ada nggak? Kalau nggak ya nggak apa-apa. Videonya belum saya upload sih, Pak. Mungkin nanti saya akan kirimkan ke Bu Winnie selanjutnya. Baik. Silakan Bu Winnie, saya kembalikan ke Bu Winnie. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Riza, Pak Dia ya, atau menarik sekali ya rekan-rekan semua. Apalagi kebetulan saya juga ngajar di dasar metalurgi proses ya, kuliah pilihan teknik kimia untuk tentang metalurgi. Jadi kalau yang mau tahu lebih jelas nanti di kuliah semester depan aplikasinya. Nah, ya baik. Jadi itu kayak rancang pabrik ya, pasti melihat wah ternyata semuanya bisa jadi produk. Silakan apabila ada yang mau ada bertanya, mahasiswa silakan acungkan tangan. Siapa dulu? Oke. Ari ya, terus ada lagi yang lain? Oke, Ari dulu deh. Silakan bertanya. Kalau mau buka kamera lebih bagus. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Tria dan juga Pak Risa, Pak Song, Pak Indra, dan Bu Winnie. Jadi sebenarnya saya hanya penasaran. Jadi tadi kan dikatakan bahwa temperatur yang digunakan di tungku karbonisasi itu di rentang 500 atau hingga 700 dan yang digunakan itu kan yang tadi tertampilkan itu di 700 derajat Celcius. Jadi sebenarnya tujuan kita menggunakan temperatur di 700 atau di rentang temperatur tersebut itu apa ya? Apakah kalau dari segi dekomposisinya itu kita memang ingin melepaskan seluruh volatil matternya hingga yang terbentuk hanya fixed carbon saja, atau memang ada proses-proses yang kita harapkan di temperatur 700 tersebut. Terus yang kedua itu tadi di akhir kan ada semikop yang kita klasifikasikan dengan ukuran partikel yang di bawah 5 mm, rentang 5-15 dan di atas 15. Nah, apakah dari masing-masing yang dijeniskan itu, yang diklasifikasikan itu punya fungsi yang berbeda, atau mengelompokkan berdasarkan komposisi kandungan yang volatile matter yang berbeda tadi? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Langsung dijawab, Bu, gimana? Langsung dijawab saja ya. Mas Riza, silakan jawab yang pertama dulu. Ya, saya jawab yang pertama ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa kita pakai 500 sampai 700? Itu tergantung VM kita. Kita maunya VM berapa? Di tungku karbonisasi itu kita sampai VM 1%, 2% itu pun bisa. Cuman kalau kita terlalu kecil VM-nya, recovery kita akan kecil. Jadi karena recovery kecil, jadi cost
penjualan kita akan nggak menutup dari cost produksi. Makanya kita setting di 6-8%. 6-8% itu kita setting lah temperatur yang cocok 6-8% itu ada di range 500-700. Jadi kalau lebih dari 700 itu untuk batu bara thermal coal itu proses karbonisasinya udah tidak signifikan lagi, udah hilang PM-nya. Kecuali kalau kita pakai cooking coal ya. Kalau cooking coal itu sampai 1000-1100 derajat Celcius. Karena kita pakai thermal coal, temperatur optimumnya hanya di range 500-700 derajat Celcius. Mungkin itu jawabannya. Nah, ini berlanjut kepada pertanyaan nomor 2. Sehingga kenapa kita di situ? Karena memang kalau kita suhunya terlalu tinggi, itu fine coke-nya akan semakin banyak itu, Mas Ari gitu. Nah, di pasar itu, di pasarnya Semikop, sekarang itu yang paling laku itu adalah yang ukuran 15 ke atas. Jadi fungsinya sih sama, di dalamnya fungsi sama, tapi memang yang paling diinginkan itu adalah oleh smelter adalah yang 15 ke atas. Makanya kenapa kita mesti mengatur suhu di dalam furnace itu gitu. Karena kalau VM-nya menjadi habis, itu hilang itu. Mungkin bisa dikatakan nggak ada Semikopsnya ya, Mas Diza ya. Iya, Pak. Nah, dan harga antara yang fine coke sama yang di atas 15 itu bisa setengahnya. Lah, misalnya kalau harga yang lamp coke-nya yang ukuran 15 ke atas itu sekitar $300 per ton. Nah, harga yang fine itu malah bisa sampai cuma 110, 120. Jadi kita akan jadi tidak ekonomis lah kalau kita paksa suhu atau temperatur di dalam furnace itu menjadi sampai 1000 gitu. Ya. Nah, tentang sizing, kenapa kita ukur sizing? Karena memang pasarnya meminta demikian. Awalnya kita kan pingin dicampur semua, ternyata nggak bisa. Mereka milih, kami pingin yang sekian. Supaya apa? Supaya smelter kami nggak keganggu, katanya begitu kan. Karena kan kalau dia semakin halus itu kan prosesnya kan semakin cepat ya di dalam kilannya sendiri gitu. Oke, itu tambahan dari saya. Jadi kalau untuk yang nomor 2 itu lebih kepada alasan market. Kalau nomor 1 itu memang ada alasan teknikalnya supaya apa? Supaya lebih produksi kita tuh lebih baik gitu. Supaya yield rasionya itu masih tinggi gitu. Oke. Ya. Terima kasih Pak Tria. Ternyata ada juga ya hal-hal yang bukan hanya technical ya, ada juga tentang marketnya. Ya. Bu ini bisa nanya nambahan ini. Silakan Pak Sam. Masih ini berarti produksinya itu on request ya, customize begitu. Permintaan dari pelanggan, saya ingin ukurannya sekian dan sebagainya gitu, atau MEK membuat produksi yang sama spesifikasinya atau berbeda-beda sesuai dengan permintaan dari customer. Enggak Pak, jadi di pasar tuh sudah ada Pak, sudah ada apa ya istilahnya itu spesifikasinya. Ya, sudah ada. Jadi ekspektasi mereka itu adalah 15 ke atas, tapi juga nggak mau terlalu besar. Biasanya mereka 15 sampai 30. Kalau terlalu besar dari itu malah juga nggak mau mereka gitu. Karena akan mempunyai proses di dalam kilannya, dalam RKF-nya sendiri gitu. Nah, cuman karena kita bermain dengan benda alam, kita kan nggak bisa Pak, dan batu bara yang masuk kan juga tidak seragam kan Pak. Kan? Karena Pak itu walaupun berasal dari SIM yang sama, itu sifatnya itu bisa berbeda. PM-nya bisa berbeda, fixed carbonnya bisa berbeda, VM-nya. Jadi cookingnya itulah yang menjadi seninya di sana. Gimana kita tetap ekonomis, yang kita tahu adalah pasar tuh pinginnya 15. Jadi kita sebenarnya sasaran kita tuh 15 paling besar Pak, paling banyak kalau bisa. Nah, cuman kalau kita bermain di 15 ini nggak bisa juga terlalu ini. Jadi kita waktu tempuhnya itu kan, waktu turunnya itu kan dikatakan Riza tadi kan 24 jam. Nah, kalau terlalu lama bermasalah, terlalu cepat juga bermasalah. Nah, seninya di sana Pak gitu. Jadi kalau kita orang-orang yang di ruang DCS itu digital control system, itu mereka ngatur tuh. Karena mereka melihat itu ada 5 layer kan di dalam furnace itu. Nah, di setiap layer tunggu tuh diatur tuh. Nggak boleh lewat sekian. Kenapa? Kalau nggak hasilnya bermasalah gitu. Oke. Ya, oke, baik sekali. Rekan mahasiswa, ini saya dikirimkan PPT-nya, PDF-nya biar bisa lihat-lihat dan kira-kira apa nih yang ingin ditanya. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya?
Ayo silakan mahasiswa. Tanya yang lain juga boleh, tapi selama saya bisa jawab ya Bu ya. Oke, Fikar ya, Fikar Fauzan, silakan. Selamat sore. Ini sore udah terdengar belum? Ya, kedengaran. Kedengaran Mas Fikar? Ya, terima kasih banyak Pak Tia sama Pak Risa atas paparannya sangat menarik. Pertanyaan saya mungkin lebih ke teknis dan nyambung juga terkait di furnace karbonisasi tadi. Tadi kan sebelumnya di halaman 9 dan 8 itu dijelaskan terkait pemanasan itu di 20 sampai 24 jam dan untuk semikokas ini berlangsung secara kontinu gitu. Dilaksanakannya secara kontinu. Tapi di halaman 20 jelaskan bahwa feed-nya itu masuk satu hari itu 3 kali gitu, dimasukin sama operator begitu kalau saya tidak salah tangkap. Nah itu sebenarnya lebih jelasnya seperti apa gitu, karena tadi disebutkan kontinu juga, terus itu kan tadi juga dijelaskan bahwa ada penurunan batubara dari lantai teratas gitu. Apakah itu penurunan itu terjadi karena ada size reduction dan mungkin ada semacam shift begitu yang turun yang membatasi antar lantainya atau bagaimana? Mungkin pertanyaan saya. Langsung aja Mas Ridho dijawab. Ya, langsung aja ya, Mas Fikar Fauzan. Ini kita prosesnya continue. Jadi di bawah itu semikoknya itu turun pelan-pelan. Jadi itu kita ngaturnya pakai inverter. Jadi kita pakai frequency numbers, dia turunnya pelan-pelan. Nah, karena turunnya pelan-pelan, di atas itu di tungku kita itu dia berkurangnya pelan-pelan. Jadi kita ada waktunya. Jadi pas tungku itu sudah 70%, nah langsunglah kita isi. Kita isi lagi sampai 100%. Habis itu tunggu lagi turun 70%, kita isi lagi. Makanya kita isinya nggak continue. Kita ngisinya satu shift sekali. Jadi 3 kali pengisian dalam satu hari. Jadi itu turunnya continue, cuman kita nggak ngisi continue. Jadi ketika levelnya itu di angka 60-70% baru kita ngisi. Gitu kira-kira Mas Fikar. Itu ya Mas Fikar ya. Jadi memang dia bergerak terus batubaranya. Ini kalau kita belajar di inventory kan ada first in first out. Ya. Yang pertama datang itu yang diproses. Nah, pada saat prosesnya mungkin yang di atasnya sudah, oh ini mulai kosong lagi nih, ditambah lagi, supaya penuh lagi furnace-nya. Mulai kosong lagi, 30%, ditambah lagi, begitu terus gitu. Jadi itu yang dikatakan sebagai continuous process gitu. Kalau batch itu kan benar-benar selesai satu dulu, baru kemudian dikerjakan lagi yang baru gitu. Ya. Oke. Mungkin bisa saya tambahkan biar mahasiswa bisa ini Pak, adalah bahwa prosesnya continue tetapi feeding-nya adalah intermittent gitu ya kira-kira. Itu memang kalau bedanya pengajar itu dengan operator di situ, Prof. Mungkin itu ya, jadi terus itu tetapi feeding-nya tidak continue feeding. Saya boleh pakai istilahnya Profesor Song ya. Jadi prosesnya continue, feeding-nya intermittent gitu ya. Every 8 hours ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan dari Fikar? Sudah? Ada lagi? Untuk sementara cukup dulu. Terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih. Baik, silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Pak Hendra mau bertanya, Pak Song mau bertanya. Saya tanya satu, Pak Tria, Pak Risa ya, terkait dengan aluminium recycling ya, atau elektrolisis dari coal tar pitch. Jadi cukup menarik gitu ya aplikasinya ke sana gitu. Nah, pertanyaan saya mungkin terkait dengan spesifikasi atau spek karbon ya untuk yang reaksi di anoda ya Pak ya. Nah, apakah itu memerlukan suatu spek karbon tertentu ya, atau kita bisa menggunakan sumber karbon misalnya hanya dari grafit, atau misalnya kita menggunakan karbon yang memang basisnya dilihat dari harga itu murah dan ketersediaannya itu melimpah gitu ya, dibandingkan kita menggunakan misalnya dari karbon yang basisnya dari ini Pak, coal tar pitch ini Pak. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Pak Endra, untuk CTP ini kami memang sedang menunggu hasil penelitian dari Tekmira gitu. Karena memang menurut mereka yang paling cocok tuh dari coal tar pitch dibanding yang lain gitu. Cuma kita kan mau tahu juga nih cocoknya itu seperti apa gitu kan.
Memang kita sudah ada tawaran sih dari beberapa perusahaan yang khusus mengolah coal tar pitch ini kan. Karena mereka mengolah sendiri, tapi kita pingin pasti dulu nih, apakah barang kita memang cocok untuk anoda itu gitu. Atau bagaimana nih gitu kan. Jadi sabar dulu nih Pak Indra gitu. Ini mesti Pak Indra nih yang bantu kami nih gitu. Kenapa? Karena penelitian itu kan banyak di perguruan tinggi atau di lembaga-lembaga penelitian ya. Ya, betul. Kalau kita kan paling oke, cocok, kita akan produksikan. Kalau belum cocok, ya mungkin kita akan sedikit produksi coal tar pitch-nya. Kita akan banyak kita maksimalkan untuk menghasilkan MFO-nya begitu kan. Karena kan coal tar pitch itu kan sebenarnya kan byproduct kan, hasil akhir daripada MFO gitu kan. Yang memang tidak menjadi light oil atau MF oil, itu yang menjadi coal tar pitch gitu kan. Kita kira dengan timnya Pak Suganal, Pak? Atau dengan... Iya Pak, dengan Pak Suganal Pak. Oke. Nah, jadi Bapak juga bisa sambil bertanya itu Pak. Iya gitu. Nanti sebenarnya Pak Hardev juga kan bermain-main di elektrokimia ya Pak ya. Pak Hardev, Pak Pram gitu ya. Sebenarnya saya juga sedikit bermain di elektrolisis gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya topik ini kita kembangkan juga sepertinya menarik Pak Song Bu ini. Ya, atau kalau misalnya dari teknik kimia pingin Pak Song untuk mencoba lebih jauh, kami bisa kirim sampel. Bapak coba silakan, nanti mungkin hasilnya nanti kita bicarakan nanti berdua. Karena kalau sifatnya ekonomis, pasti kita akan lakukan apa istilahnya production-nya gitu kan. Memasalkan gitu kan. Dengan senang hati Pak Tria. Ingin bertanya nih Pak Tria. Pak silakan Bu Winnie. Ini terkait dengan kebetulan ada juga penelitian semester ini. Jadi kita ingin misalkan karbonisasi biomasa gitu ya, misalkan campuran semikokas. Itu kan banyak ya penelitian-penelitian kalau baca-baca di literatur itu menurut pendapat Pak Tria, Pak Risa ini gimana tentang penggunaan sumber karbonnya ini menggunakan biomasa gitu? Yang saya tahu Bu Winnie yang baru sering digunakan itu adalah untuk co-firing ya. Untuk co-firing. Kalau untuk kokas kami belum pernah mencoba gitu ya. Artinya dari biomasa menjadi kokas kita belum mencoba. Karena biomasa itu kan belum final ya. Itu kan kalau di dalam batu bara itu mungkin masih pit ya kategorinya barangkali ya, atau gimana? Sebelum itu ya. Sebelum pit malahnya. Nah, sebelum pit malah kan. Terlalu banyak volatile matter dan moisture-nya mungkin ya. Benar gitu. Jadi bisa-bisa malah tidak bisa kita pakai karena kami dengan yang sudah jadi batu bara lowering saja yang 3.100 itu tuh recovery-nya tuh kecil sekali Bu Winnie. Jadi kalau yang pakai 3.100 tuh recovery-nya cuma sekitar 12%. Jadi kalau kita masukin 1 ton, kita cuma dapat berapa tuh? 0,120 ton kan hasil akhirnya kan. Apalagi kalau kita masukkan apalagi kalau yang lebih kecil, lebih rendah dari itu kan. Betul. Tapi kalau mungkin untuk sebagai sumber energi dicampur seperti co-firing kan nggak masalah kan, dia kan di blending kan. Di blending untuk menghasilkan panas atau untuk memanaskan boiler gitu kan. Ya, betul. Mungkin itu. Mudah-mudahan jawaban saya benar ya Pak Song ya. Ya. Ini kebetulan terkait dengan teman-teman dosen metalurgi juga karena kan menuju 2060 ya di mana inginnya metalurgi yang sustainable gitu. Jadi kita coba cari apakah dengan hidrogen, apakah dengan biomasa yang ya hal-hal seperti itulah kira-kira. Oke, baik, ada lagi pertanyaan? Ini malah jadi dialog nih ya. Nggak apa-apa Bu. Apa ya? Kita kan ini kan namanya kuliah umum ya. Teorinya mungkin masih bisa sedikit, bisa banyak tergantung. Saya mungkin ini aja kepada semua mahasiswa terutama. Kami ini kan ini sekalian nih, klaim promosi nih kalau ada yang tertarik. Silakan. Kami memang ini kan tenaga pelaksana di pabrik kita ini masih didominasi oleh orang asing gitu. Jadi memang kita sudah punya target, kita udah mulai nih Pak Song, pelan-pelan kita mulai satu dengan pendampingan dulu gitu. Yang kedua mungkin nanti take over semuanya dengan tenaga Indonesia gitu. Jadi artinya kalau memang ada yang berminat, nih kesempatan juga nih bagi adik-adik untuk bagi para mahasiswa untuk mencoba ya kalau mau kan gitu kan. Saya kan juga nggak bisa maksa kan. Mungkin kalau anak-anak teknik kimia banyak pinginnya kan di pabrik-pabrik yang lebih ini ya.
yang lebih high teknologi gitu kan, yang lebih bersih gitu kan. Kali ini kan biasa dikatakan lebih, kan terutama kan karena kita bermain dengan batu bara ya. Jadi mungkin itu sebagai tambahan dari saya gitu. Oke, ya. Silakan. Nah, mungkin saya jadi pengen bertanya lagi nih Pak, kan kalau kita lihat di pabrik MEK ini udah lengkap semua ya, semuanya jadi by product. Cuman memang tadi misalkan kayak rendemennya atau misalkan recovery-nya dari berapa yang bisa jadi kokas dibandingkan dengan awalnya ini kan relatif lebih kecil ya. Tadi kan Pak Risa bilang 57% ya yang ke kokas, semi kokasnya, kemudian tadi Pak Tria juga bilang mungkin hanya 30% atau sekian. Nah, kalau pabrik ini apakah sudah sepertinya dulu Pak Tria pernah bilang jadi percontohan ya, atau contoh dari pelopor hilirisasi batubara ya Pak ya. Nah, ini gimana pihak lain, pihak pemerintah atau pihak swasta yang lain, apakah tertarik gitu ya untuk mengembangkan batubara sampai ke hilirisasi seperti ini? Karena kan ini kayaknya contoh yang realnya ya tentang hilirisasi batubara gitu, selain call upgrading mungkin ya, karena kan kayaknya yang lain masih feasibility study gitu ya, belum jadi pabriknya. Kalau ini kan udah berjalan dan jualan istilahnya gitu. Gimana Pak? Iya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi pemerintah, menurut saya itu cukup bagus Bu Winnie. Jadi seperti kami, karena kami adalah pionir ya di dalam hilirisasi batubara, kami itu menikmati beberapa fasilitas dari pemerintah. Di antaranya adalah tax holiday. Tax holiday itu artinya selama ini tergantung daripada investasi ya. Kalau di peraturan pemerintah itu kami mendapat, karena investasi kami itu sekitar 1 triliun ya. Jadi kita mendapat relaksasi tidak perlu membayar pajak penghasilan selama 5 tahun. Ya, jadi artinya, jadi kenapa? Karena itu digunakan itu sebagai apresiasi dari pemerintah karena kita sedang mau berhilirisasi. Jadi menurut saya pemerintah cukup oke lah dalam hal ini. Artinya mereka merangsang, silakan lakukan. Karena investasi itu kan risikonya kan cuma 2 ya Bu ya, gagal atau berhasil gitu kan. Nah, jadi supaya mau berinvestasi nih, kan ya dikasihlah perangsang gitu kan, ada tax holiday dan macam-macam lagi. Nah, kemudian juga kami juga melihat beberapa perusahaan sekarang malah mulai juga melakukan hal ini, tapi mereka lebih banyak untuk kepentingan internal mereka gitu. Jadi mungkin untuk alasan ekonomis, mereka beli batu bara sendiri. Jadi smelter sekarang membeli batu bara thermal sendiri, mereka olah sendiri, menghasilkan semikok sendiri, dan dipakai sendiri gitu. Nah, kalau kami kan, kami ambil dari luar, kami jual gitu kan. Jadi kalau kita kan untuk dijual, kalau mereka kan untuk keperluan internal. Nah, jadi saya lihatnya cukup bagus, cukup positif perkembangannya. Nah, kemudian yang terakhir, setahu saya ada juga beberapa malah masuk kepada teknologi yang lebih jauh gitu, seperti ke metanol atau ke dimethyl ether DME ya. Tapi memang seperti yang Bu Winnie katakan tadi, masih banyak yang sifatnya studi gitu. Belum ada yang memang sudah, pabriknya sudah ada gitu kan. Kalau kami kan memang pabriknya sudah ada, kan kami sudah jalan. Nah, kemudian saya sedikit menyinggung kenapa recovery-nya kecil. Seperti kami katakan tadi, sebenarnya by design Pak, FS kita itu harusnya itu recovery itu bisa minimum tuh 60-65%. Tapi seperti yang saya katakan, batu bara yang datang itu kan tidak seragam. Masalah utama di Indonesia sekarang, semua produsen batu bara itu kan sudah terbiasa menjual itu kan ke PLTU. Kalau PLTU ini sizingnya kan tidak bermasalah Bu ini. Artinya ukuran butiran batu bara itu 0 sampai 20 itu mereka bisa 90% gitu. Kalau kami nggak bisa. Kalau kami itu minimum tuh 20 mili. Kenapa? Kalau dia tidak 20 mili, dia tidak akan bisa diproses di tungku gitu. Nah, itu ya juga kenapa, jadi walaupun kita datanya 100, kita misalnya, tapi mungkin yang lolos screening itu cuma sekitar 70. Sehingga hasilnya akan jadi semikop itu cuma sekitar 40, 45 gitu. Nah, jadi ini juga salah satu, jadi memang begitu kita terjun, baru kelihatan tuh Pak masalahnya Pak Song gitu. Iya. Kalau pada saat dimasukin FS, kan tidak pernah mikir tentang butiran kan. Pokoknya batu bara masuk, recovery-nya 60%, ekonomis apa tidak? Oh, IRR-nya sekian berarti ekonomis gitu kan.
Begitu kita bermain real, ternyata masalahnya adalah Indonesia ini belum terbiasa untuk mengirim batu bara kepada perusahaan yang memproses batu bara gitu. Sehingga mereka tetap ya udahlah kayak seperti ke PLT. Kenapa mereka jadi merubah? Kalau kami kan kebutuhannya kan paling cuma 1 juta kan Pak setahun gitu. Iya, iya. Sementara pasar PLTU itu kan ratusan juta gitu kan, sampai 120 juta. Nggak mungkin mereka merubah sistem produksi mereka kalau cuma untuk pasar yang cuma 1 juta kan. Artinya apa? Kami yang mesti menyesuaikan diri. Maka tadi saya katakan, makanya permainannya di sana Pak. Bagaimana kita ngatur VM sehingga recovery-nya itu masih bisa menghidupi operasional secara ekonomis gitu. Demikian Pak Som. Iya, iya, iya. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Mungkin yang tingkat 4 ya, ada lagi yang tingkat 4 atau tingkat 3 ya Ini udah udah pada. lari ke manajemen kita barusan, bukan teknikal lagi gitu. Oh ya, ini Roman mau bertanya nih, silakan. Silakan Mas Roman. Pak Tria, terima kasih atas kesempatannya. Saya jadi pengen bertanya Pak, atas penjelasan yang barusan. Kalau misalnya ukuran batu bara itu terlalu besar, kenapa perusahaan nggak melakukan grinding gitu Pak, supaya ukurannya lebih kecil gitu? Apakah itu tidak ekonomis atau bagaimana Pak? Ukuran bukan terlalu besar, kebalik Pak. Kebalik Mas. Ukurannya terlalu kecil. Oh, justru terlalu kecil ya? Makanya kami masih bikin screen gitu. Oh, begitu ya Pak. Jadi seperti saya katakan, kalau dari batu bara yang untuk PLTU itu kan ukuran 0 sampai 100 mm, itu mereka 90% gitu. Oh iya Pak, betul. Nah, kalau kita kan pinginnya 20 sampai 100 itu 80% gitu. Jadi ada range yang 0 sampai 20. Nah, karena mereka memang kebanyakan kalau mereka kirim ke PLTU kan nggak ada masalah kan. 0 juga oke, nah, debu juga boleh, 5 juga boleh, 10 juga boleh, 20 juga boleh kan. Iya. Yang penting kan rasio 90% itu kepakai. Kita nggak bisa. Makanya karena kita nggak mungkin bisa mempengaruhi pola produksi para coal miners, kita yang melakukan adjustment di produksi kita. Kita men-screening. Maka tadi kan kalau dilihat penjelasannya Pak Reza, bagian yang di atas 20 mili lari ke atas untuk diproses ke tungku. Yang di bawah 20 mili masuk kepada conveyor mendatar untuk di stok lagi, itu kita jual sebagai sisa material input gitu. Masih ada nilai jualnya, tapi tentu tidak seperti fine coke gitu, tidak seperti kokas kan. Artinya kita malah rugi kan. Kenapa? Kita beli, kita stok, kita jual dengan harga yang sama kan begitu gitu. Tapi nggak apa-apa daripada tidak kan sama sekali. Nah, yang ini yang kita masih hati-hati. Jadi pada saat kami membeli produk, kami kadang-kadang tuh mesti datang ke tempat si batu bara, si coal miners-nya, itu untuk memastikan bahwa yang 20 mili ke atas itu mesti minimum 70% lah gitu. Kalau nggak taruh 80. Kenapa? Kalau nggak berpengaruh di kita kan. Seperti yang saya katakan tadi itu Bu Winnie gitu. Jadi bukan yang kebesaran Mas Roman, tapi kekecilan gitu. Oh iya Pak. Ya. Terus kalau yang di storage tadi Pak, yang terlalu kecil itu kan dijual ulang ya Pak? Itu dijual kembalinya ke mana ya Pak? Ada. Kebanyakan sekarang itu kita ekspor. Jadi kalau bagi para trader internasional, itu mereka blending lagi tuh Pak Song. Ya. Mereka blending lagi dengan batu bara yang lebih besar. Mereka jual ke India, mereka jual ke Vietnam, mereka jual ke Thailand gitu. Jadi pasar dalam negerinya malah nggak ada tuh untuk yang fine itu Pak. Karena itu kan 100% itu Pak. 100% di bawah 20 kan itu kan. Menarik. Nah itu Pak Roman. Biar mahasiswa tahu. Pak, begitu kita mulai baru punya masalah kan Pak. Ya. Satu lagi kita saya pengen bertanya mesti cari solusinya gitu. Oh, ini ada Fikar bertanya lagi, silakan Fikar. Silakan Mas Fikar. Ya, nyambung juga pertanyaan Roman tadi Pak. Ya. Terkait sizing itu mungkin yang jadi alasan kan tadi saya lupa di sekitar ada penjelasan terkait di flowchart-nya itu ada terkait mesin briquette gitu Pak ya, mesin briquette double roll itu. Apakah itu emang ditujukan untuk penyamarataan size itu?
Jadi untuk meningkatkan size yang kecil-kecil juga. Dan pertanyaan saya, kenapa juga ditambahin volatile meter gitu? Ditambahin tar ya tadi, ditambahin tar. Itu apakah sebagai bindernya atau gimana? Jadi gini, kan seperti kami katakan, input material daripada karbonisasi itu kan satu yang batu bara low grade, low rank, sama satu lagi kan yang sub atau bituminous gitu kan. Nah, batu bara yang low itu yang 3100 itu tuh mudah sekali pecah. Itu kan TM-nya antara 48 sampai 51, kebetulan yang PT PKN ini 48 sampai 51% gitu persen ininya, total moisture-nya. Sedangkan yang furnace itu tungku karbonisasi itu kan baru efektif kalau batu bara yang masuk itu seperti dikatakan Pak Riza, itu TM-nya itu antara 11 sampai 19. Artinya apa? Kan kita mesti menurunkan TM-nya dulu kan, kita mesti membuang sebagian air kan daripada batu bara yang 3100 itu. Masalahnya pada saat kita buang airnya dia pecah. Begitu dia pecah, dia akan menjadi butiran-butiran halus. Malah nggak bisa masuk ke tungku karbonisasi kan. Kenapa? Karena tungku karbonisasi kan perlu minimum kan 20 mili. Makanya kan di briquette dulu gitu. Jadi pertama dia tuh dipanaskan supaya TM-nya hilang, CV-nya agak naik sedikit, kemudian kan masih di briquette. Nah, kita memberikan itu kan butuh pengikat kan, butuh binder. Dari mana bindernya? Ya langsung dari proses kita sendiri, dari tar yang kita hasilkan. Jadi tar itu sebagian akan menjadi pengikat daripada briquette, sebagian akan disaring, itu akan menjadi proses destilasi untuk menjadi MFO nanti gitu. Kira-kira jelas nggak, Mas Fikar? Jelas, Pak. Terima kasih banyak jawaban. Ya, terima kasih. Saya bisa jadi dosen nih Pak Song kalau gitu Pak. Oh sip, Kalau ini jelas sudah Pak. jadi dosen ini. Tinggal dilanjutkan aja nanti Pak. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Baik, ada lagi silakan. Ayo mahasiswa harus aktif. Ini salah satu mahasiswa ternyata sedang di Tekmira malah ini Pak. Ya, ini tadi ya, si Mas Ari tadi ya. Iya. Siapa pembimbingnya Pak di Tekmira? Kurang tahu saya, belum saya bertanya itu. Dia dari mesin Pak, kebetulan. Oh, mesin, oke. Iya. Kita kebetulan cukup akrab dengan Tekmira pada saat sekarang. Sip. Ya. Iya, silakan. Ada lagi pertanyaan? Ayo mahasiswa. Malah sekarang ini Pak, saya tambahkan ya, kami sekarang malah yang fine coke tadi, yang semi coke yang dalam bentuk yang halus itu, kita pingin briquette juga tuh Pak sekarang. Oh. Kenapa? Supaya dia butirannya lebih besar kan. Kalau butiran lebih besar, kan harga jualnya kan lebih tinggi. Lebih tinggi. Mungkin kita invest sedikit di mesin briquette untuk yang cuman ada sedikit masalah Pak. Karena fine coke ini karena dia memang ringan sekali, VM-nya rendah sekali, itu daya ikatnya rendah Pak. Iya. Jadi nggak bisa pakai tar biasa gitu. Ya, betul. Terus tensile strength-nya gimana Pak? Kenapa? Tensile strength-nya. Kan itu kan dari kalau yang... tensilnya sih masih oke Pak. Masih oke. Masih oke. Cuman karena butirannya halus ini yang dimasalahkan gitu. Iya. Nah, kami kemarin tuh kerjasama juga dengan Tekmira tuh. Bagaimana membriquette kokas yang fine ini gitu. Iya. Kokas yang fine ini gitu. Baik. Jadi memang ada masalah kerja lagi, ada masalah cari lagi solusinya gitu Pak gitu. Ini senang sekali kalau kami bisa membantu nanti jadi topik-topik penelitian buat mahasiswa nih. Boleh, ini mungkin Pak Hendra. Tadi yang kalau Pak Hendra mau yang CTP kita bisa coba kerjasamakan kalau memang berminat gitu tentunya gitu kan. Ya. Silakan. Kami membuka karena memang salah satu ini kita mencoba memajukan researcher dari dalam negeri sendiri Pak gitu Pak. Iya. Saya punya pertanyaan tapi tidak terlalu teknis Pak ya. Ini yang dihadapi hampir semua perusahaan yang ada batu baranya. Yes. Dengan pajak karbon yang mulai berlaku bulan depan gimana? Oke. Itu kan diperlukan pertama kali kan ke PLTU dulu ya Pak ya. PLTU dulu ya. Kemudian kan. Tapi di sana kan ada PLTU-nya juga kan Pak? Ya, tapi memang lebih ke milik PLN juga kan Pak. Untuk pertama kali kan PLN dulu gitu. Kita lagi bersiap juga nih Pak. Kita makanya kita juga sedang menghitung
kira-kira berapa karbon yang kita hasilkan, dan kemudian berapa kan nanti kira-kira yang apa istilahnya itu kan pajaknya yang mesti kita bayar gitu kan. Tapi kan tentang formulanya sendiri kan sekarang kan juga masih ini kan Pak ya, masih ini. Nah kemudian kalau secara grup kita juga lagi mencoba juga melihat mungkin mencari daerah untuk ditanami mangrove Pak. Nah, jadi kita ya itu kan sebagai kompensasi ya Pak ya. Nah, jadi di sini kita mesti bayar, di situ kita dibayar gitu kan. Ya, kali ini kan sudah main return Pak, ROI-nya aja Pak yang tinggal kita hitung kan. Ya kan Pak Song? Iya betul Pak. Mutarnya begitu Pak, mutarnya begitu. Saya jadi ingat mungkin berapa ya, 20 tahun yang lalu pernah ada satu diskusi, ada Pak Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup masa itu ya, mengenai kebakaran hutan Pak. Itu kan negara tetangga kita selalu komplain nih, Malaysia, Singapura, karena pada waktu musim panas kita mengekspor CO2 banyak ke sana kan. Iya Pak. Mereka komplain, jadi wah ini Indonesia mesti bayar nih karena mengirim CO2 ke sana gitu. Terus saya waktu itu bilang kalau gitu mesti dibalik, pada waktu musim hujan kita mengirim oksigen lebih banyak ke sana, jadi kita mesti minta bayar ke sana. Jadi impas gitu. Kita juga sekarang sebenarnya juga sedang di kita ada ini ya Pak Riza ya, penangkap karbon ya. Sudah kita pasang ya, carbon catcher sudah pasang ya. Itu juga salah satu cara untuk mengetahui Pak gitu. Karena kan soon or later itu akan menjadi tambahan biaya bagi kami kan. Iya kan? Carbon capture untuk CO2-nya Pak? Iya untuk CO2-nya Pak ya. Pakai apa? Metanolamin? Itu yang saya pakai apa kita Mas Riza? Mas Riza? Masih di mute kayaknya, Masih mute. Oh iya Pak. Yang carbon capture kita pakai teknologi apa? Itu saya kurang tahu Pak, itu baru diinstal sama Expat. Saya sekarang posisinya masih cuti, nanti mungkin saya pulang cuti. Baru dipasang. Iya. Oke. Nanti kami infokan Pak Som. Nanti kami infokan. Iya. Karena kami sedang membantu satu perusahaan juga untuk PLTU-nya. Jadi PLTU yang punyanya perusahaan batubara, tetapi dioperasikan oleh salah satu operator BUMN. Nah ini sedang melihat ini juga bagaimana untuk menangkap oksigen, menangkap CO2 dan CO2-nya kami konversi Pak, menjadi metanol. Oh, berarti cukup banyak dong ya? Ya lumayan, yang skala-skala 100 megawatt, lebih kecil itu Pak. Lumayan dong Pak ya? Ya, jadi nanti untuk karbon, ya tadi masalah carbon tax dan sebagainya, mudah-mudahan bisa itu. Jadi bisa ke net zero emission Pak. Iya, net zero emission kita nanti mau ke sana. Silakan Bu Winnie kalau masih ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan lagi, sudah tidak ada. Oke, kalau dari ininya Pak, dari konsumennya bagaimana kepuasannya? Apakah pernah ada yang protes atau berarti so far beberapa tahun ini aman-aman saja ya, puas dari konsumen? Sebenarnya yang kalau dari sisi konsumen sih kita nggak begitu bermasalah ya. Tapi memang kita berantem sama produk impor nih. Seperti dikatakan tadi, kan kebutuhannya cukup besar tuh. Importingnya tuh mungkin sampai 3-4 juta ton per tahun gitu kan. Kita paling bisa mengisi paling berapa. Itu pun kita mesti berantem dengan mereka kan. Nah yang jadi masalah di Indonesia ini, kan kebanyakan smelter itu sekarang teknologinya kan dari China ya Pak ya. Iya. Nah mereka yang aktif invest. Nah mereka biasanya kan membawa kalau beli itu mereka mesti dari sana juga Pak. Ya ini kita kan nggak bisa tahan juga kan. Artinya kalau Bapak dari Jawa kan Bapak miskinnya makanannya kan dari Jawa juga kan. Dikasih nasi Padang kan Bapak pasti mesti adaptasi dulu kan Pak. Nah, kira-kira demikian juga. Tapi kita sih so far dengan customer yang sudah memakai barang kita, mereka cukup puas. Kenapa? Pertama, kualitasnya sama. Kedua kan harganya kan pasti lebih murah. Paling tidak freight cost-nya kan lebih murah. Iya. Jadi paling tidak kita menang di freight cost sama
Ya, itu yang sisinya. Jadi competitive advantage kita itu kita lebih murahnya. Kenapa? Karena freight cost-nya, Pak. Gitu. Tadi juga dapat tax insentif tadi ya Pak ya? Apa namanya? Ya, kita dapat tax holiday istilahnya. Tax holiday selama berapa? 5 tahun? 5-7 tahun kalau saya nggak salah. Karena di pemerintah tuh, di peraturan tuh dibagi, Pak. Untuk yang investasinya di bawah 500 juta dolar, 500 miliar, itu 5 tahun, 500 sampai 1 triliun sekian, 1 triliun sampai 10 sekian, di atas 10 itu malah lebih lama, bisa sampai 7 tahun kalau saya nggak salah gitu. Nah kami dapat yang 5 tahunnya gitu. Ya. Terus itu sih oke lah Pak, karena itu kan merangsang orang untuk investasi. Ya. Karena yang paling masalah utama itu kan kita takut kan Pak, apalagi dengan kondisi sekarang Pak, harga batu bara lagi bagus-bagusnya kan Pak. Jadi 300 nih. 300 Pak. Maksudnya bisa di 300. Mudah-mudahan ya. Tapi kan itu paling cuma sebulan 2 bulan kan Pak. Ya begitu stabil lagi kan. Ya. Kalau udah kayak gitu orang lupa untuk research Pak. Ya kan. Saya ingat waktu di yang sebelumnya kami bermain dengan batu bara yang 5.100 dulu itu kan susah Pak. Kenapa? Karena pada saat itu kan PLTU itu kan 6.300. Sekarang 5.100 itu bahkan 4.200 itu primadona. 4.000 pun mau PLN Pak sekarang. Iya, mau 4.000, 38 pun mau gitu. Iya. Sorry, tapi nggak apa ya Pak ya, kita ini cerita nggak apa-apa. Market, ini justru diskusi ini tambahan pengetahuan juga bagi para mahasiswa gitu. Ya, mahasiswa mendengarkan diskusi kita ini juga sebetulnya bermanfaat. Ini kan mendatangkan dosen tamu ini kan betul-betul yang berpengalaman lah. Saya ini kan kalau kita lihat ya rekan-rekan mahasiswa, kita ngomongnya berapa ribu ini dalam kilokalori per kilogram ya Pak ya. Jadi itu yang 5.000 bagaimana ya, kalau misalkan biomasa mungkin 2.000 3.000, terus tadi kan batu bara rendah 3.000-an, terus nanti naik jadi 5.000 6.000 ya. Itu biasanya mudah-mudahan kalian familiar juga ya dengan istilah-istilah yang kita biasa bicarakan di industri. Oke, baik. Tampaknya nggak ada pertanyaan lagi ya. Rekan-rekan mahasiswa semua, mudah-mudahan yang mendengarkan nih tetap kita dapat ilmu-ilmu baru ya, walaupun kami para dosen juga selalu tetap belajar juga sama-sama. Kemudian kami ucapkan terima kasih ke Pak Tria dan ke Pak Risa. Ini ada saya mungkin ikut share screen saja ya dari sertifikat dari Kaprodi untuk Pak Tria terima kasih atas menjadi pembicara, dan juga Pak Riza juga nanti dikirim lewat Pak Song aja kali ya Pak ya, atau mungkin ininya juga hard copy-nya perlu kita siapkan juga ya Pak Song ya. Ya, seperti yang lalu. Begitu Pak Tria. Baik. Terima kasih banyak Pak Song. Ke alamat yang dulu juga ya. Iya Pak, alamat yang sama Pak. Oke, baik. Terima kasih nih Pak. Sama Pak, kami juga terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak tepat penjelasannya. Tapi intinya kami kalau memang diperlukan lagi pada masa-masa mendatang, siapa tahu dengan perkembangan baru kami juga bisa share gitu. Kenapa? Karena kami punya pemikiran hilirisasi ini memang mesti mesti diupayakan dan mesti digalakkan gitu. Ya. Karena kita kan kalau menurut saya adalah terutama batu bara ini kan paling lemah research-nya Pak. Sehingga untuk membuat DME pun sekarang kita masih ragu-ragu kan, masih pakai teknologi luar gitu kan. Air produk ya. Iya Pak. Siap, itu aja Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, sebelum kita tutup, rekan-rekan mahasiswa semua, ayo kita buka foto bersama. Kita foto bersama. Bisa senyum ya Bu Bini ya? Oh ya harus. Siap. Mudah-mudahan sehat semua setelah minggu lalu UTS ya. Jadi minggu ini kita mendengarkan dan dapat ilmu lagi sebelum pemanasan lagi untuk minggu-minggu berikutnya. Ya, ada lagi yang mau buka kamera? Ya, silakan dibuka dulu kameranya. Ya. Ada. Ada yang dari masing-masing dari kosan ya, ada yang dari rumahnya masing-masing, karena minggu lalu cukup banyak yang habis ujian. Ya, ujian juga ya. Oke. Saya foto ya. Halaman ada 2 halaman. Halaman pertama 1 2 3. Dan 1 lagi.
Oke. Ya, siap. Terima kasih semuanya kalau Mas sudah mendengarkan. Pak Tria, Pak Riza, terima kasih sekali dengan ilmunya. Mudah-mudahan kita semua banyak belajar juga dan bisa dipakai di mata kuliah lain ya, di rancang pabrik, di yang di kuliah teknik lain. Jadi kita dapat sama-sama dapat kelebihan. Dengan demikian kita tutup kuliah tamu hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Tria, Pak Riza. Terima kasih Pak Tria.